Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama tentunya mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Jumat hari yang mulia ini pada kaki dapat dukung Allah Subhanahu wa taala di masjid kebanggaan kita, masjid yang mubarak, hari yang mulia, Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita dan niat kita dan seluruh amal ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat dan seluruh orang tuaku semua yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita niatkan pahala hari ini tentunya kepada orang tua kita yang telah mendahului kita semua. Niat dan berkah surah Al-Fatihah ini kita peruntukkan kepada yang mewakafkan tanah tempatnya untuk masjid kita ini. Tentunya berkah pahala kita niatkan kepada orang tua kita, kepada yang mewakafkan tanahnya, dan insyaallah semoga diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir dan batin. Lillahi syai'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Jumat yang berbahagia, bulan ini kita sudah tahu bersama bahwa kita sudah berada pada bulan haji, bulan Zulhijjah, bulan perhitungan kalender Hijriah adalah bulan ke-12 dari perhitungan kalender Hijriah. Tentunya bulan Zulhijjah ripahani seseta, maka ada sejarah yang tertulis di bulan Zulhijjah. Pertama adalah sejarah pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Yang kedua adalah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika riwayatuna dicoba di Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan anaknya yaitu Nabi Ismail. Kemudian yang ketiga adalah sejarah pelaksanaan hari raya Idul Kurban. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa mari kita bersama-sama niatkan dalam hati kita untuk selalu berniat untuk ibadah suci, ibadah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai hambanya dengan niat yang tulus.
Ketika seorang hamba berniat untuk ibadah haji, meskipun gagal doita, gagal materi, gagal kemampuan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan niat yang tulus, insya Allah nale tarotoron Allah Subhanahu wa taala ngaret mereka mapacin. Mari kita niatkan dalam hati kita, tidak ada yang tidak mungkin. Mereka Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Mari kita berniat dalam hati, setiap selesai laksanakan salat 5 waktu. Bahkan dianjurkan setiap sujud terakhir kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka rekan-rekan secara materi dengan dana yang sangat banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Dengan jalan apapun Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin tahun ini belum, tahun depan belum. Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sudah memanggil kita. Nalanya taruh Allah Subhanahu wa taala, tetapi berniat berdoa insya Allah dengan doa kita nataremi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Indo anata, mungkin anata, mungkin apota, insya Allah dengan berkah doa kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Puang arenga dale untuk laksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan setiap kita melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan pekerjaan rutinitas, insya Allah engkau berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk laksanakan sarek kuamang dalle ia engkeri papole untuk melaksanakan ibadah haji dengan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diuji di pihak Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Anak yang satu-satunya diidamkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuruh di pihak Allah taala untuk gere anak. Setiap malam Nabi Ibrahim bermimpi. Ada mimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh di Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih gere anaknya. 3 kali bermimpi Nabi Ibrahim. Apakah mimpi ini boleh dari Allah Subhanahu wa taala? Ia dari godaan setan. Ketiga kalinya mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam engkau petunjuk di Allah taala untuk gere anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dengan perintah itu, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan bahwa diuji Nabi Ibrahim adalah imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita ini adalah umat Rasulullah. Kita tidak pernah melihat Nabi Ibrahim, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tetapi kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam mari kita tanamkan kekuatan iman itu kepada kita semua, bahwa seberat ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala, mari kita terima dengan lapang dada. Kita berkeyakinan kepada Allah taala bahwa semua ujian itu adalah untuk penceng itu petar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim memberikan hikmah kepada kita semua. Maka dewe anaknya Nabi Ibrahim disuruh kepada Allah taala, anak sedih, anak yang paling gagah, anak yang tampan, disuruh di kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Bayangkan andaikan syariat ini terjadi, kejadian syariat Nabi Ibrahim kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin syariat itu terjadi kepada kita semua dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk gere anak. Tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana tempatnya
Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika negeri anak Nabi Ibrahim diletakkan pisau yang sangat tajam, dia namakan pisau di alonna Nabi Ismail karena elokna Allah Subhanahu wa taala. Agana Allah taala, saya uji kamu Nabi Ibrahim, ku uji mako karena ujian itu Nabi Ibrahim alaihissalam riwarengi patelar sebagai khalilullah sahabatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil hikmah maka dewe. Seberat apapun ujian itu, mari kita tanamkan bahwa elok ina pende tepeta, na pende tepeta Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagai hikmah khutbah Jumat hari ini adalah pelaksanaan Idul Kurban. Agana sepok Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Maygalanda papinyaman na wariti Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika. Oleh karena itu maka dia Allah taala, fasalli li rabbika, salatlah, sembahlah Tuhanmu. Nasabay gana nikmat papinyaman na wariti Allah taala, maka dia Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhanmu, masembajak sujud di Allah taala. Kemudian maka dia si Allah taala, wanhar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kemudian berkurbanlah. Kurban diberikan makna dari kata bahasa Arab karabah, ya karabu kurban. Agar ada sekurban dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaitu akarabangi adalah cara untuk mendekatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keperhitungan materi mabelak magai nasabay keyakinan pa elok marep dari Allah taala harus dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama menyuruh kita untuk narik ke jalan kebaikan di pasapa. Agama menyarankan narik ke kebaikan di pasapa secede. Itu mari gagah. Andaikan kurban itu berat mawatan di seseta, ada jalan lain. Kenapa? Karena banyaknya nikmat egana papinyaman nawarek Allah Subhanahu wa taala. Elo toki makroba mega lalang kemudahan nawarek Allah Subhanahu wa taala. Narek hitung dalam 1 tahun nikmat papinyaman rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tega kemampuan untuk berkurban, mari kita tanamkan 1 bulan kita simpang uang 100.000. Narat kemega-ega tambah mencari 200.000 selama 1 tahun 1.200.000. Harga sapi 1 ekor 11 juta. Jadi siapa ditambah narik ke bituki. Tahun ini pengurus insya Allah berniat untuk membentuk 2 kelompok. Bagi bapak yang mau untuk berkurban tahun depan, bisa simpang uangnya di dekat masjid. Baru saya catat setiap bulan 100.000, 200.000 ini 2 kelompok 14 orang. Insya Allah tahun depan makroba ke 5 juta. Insya Allah. Tetapi insya Allah tahun ini berkurban kita di masjid ini atas nama pemerintah BPS Kabupaten Maros, sapinya dari sini, dan ada juga 1 penyumbang untuk masjid kita ini. Mudah-mudahan kita semua berkeyakinan berniat untuk kita berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agana subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha. Taniada rana, taniada ginna perluak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yanaluhu taqwa minkum, tepeta tauta na perluak Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulu dari daging itu dihitung 1 pahala. Dan itulah menurut hikayat, menurut sejarah, engkamatu perjalanan ta kendaraan ta menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanamkan semua dalam hati dan niat kita untuk berkorban tahun depan. Iya. Mudah-mudahan sisa umur kita niatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah yang pertama ini, mari kita tanamkan keyakinan kita itu ujian apa yang ditebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita memperbanyak doa untuk naik ke tanah suci. Kemudian mari kita berniat tahun depan makrobaki. Mudah-mudahan umur kita, perjalanan hidup kita
seluruh amal ibadah kita nabak barakah manang Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang tertinggi di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.